Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Murid-muridku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Surya akan membahas kisah sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi sebagaimana sudah banyak diketahui, ada 4 sahabat yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Siapa saja mereka? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Nah, Pak Surya harapkan kalian menyimak video pembelajaran ini, karena nanti di akhir video akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kisah sahabat yang pertama yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir. Ya, itu nama asli beliau. Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Jadi beliau 2 tahun usianya lebih muda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tahukah kalian kenapa Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq? Ya. Ada kisahnya. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, kalian pasti sudah tahu ya, apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu banyak orang-orang kafir yang tidak percaya dengan peristiwa yang sudah Rasulullah alami. Nah, di saat orang-orang itu tidak percaya, ya, karena mereka menganggap itu aneh, nggak mungkin, ya, Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina, dalam 1 malam. Itu nggak mungkin, sebab jaraknya sangat-sangat jauh, ya. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Abu Bakar ini, di saat orang-orang tidak percaya dengan peristiwa itu, Abu Bakar menyatakan iman, menyatakan percaya dengan apa yang sudah dialami oleh Rasulullah, sehingga beliau diberi gelar dengan As-Siddiq, artinya yang membenarkan, yang percaya. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal
sebagai sahabat Nabi yang berhati lembut, penuh kasih sayang, baik dalam pergaulan, ya. Beliau juga setia selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika Rasulullah berdakwah maupun berperang. Nah, ada satu kisah menarik, ya, yang dicatat dalam sejarah, yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang nenek tua, ya. Jadi ada dua sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Mereka merupakan sahabat karib, sahabat yang akrab. Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ada satu hal yang menarik di hati Umar terhadap Abu Bakar Siddiq, ya. Sayyidina Umar itu setiap pagi setelah sholat subuh, beliau selalu melihat Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi ya, sebelumnya ini Abu Bakar Siddiq ini adalah Khalifah yang pertama kali menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Ya, mungkin kalau sekarang setara sama dengan presiden, ya, memimpin umat Islam pada saat itu, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini memiliki satu kebiasaan. Jadi beliau setelah sholat subuh itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, itu pergi ke pojok sudut kota Madinah. Nah, hal ini diketahui oleh Umar, ya. Jadi Sayyidina Umar selalu melihat Abu Bakar Siddiq ini setiap habis sholat subuh itu pergi ke pojok kota Madinah. Nah, penasaran tuh Sayyidina Umar, ini apa sih yang dilakukan oleh Abu Bakar? Oh, tiap pagi dia keluar kota Madinah ke pojok sudut kota Madinah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini masuk ke sebuah gubuk tua, ya. Tahu gubuk ya, bukan rumah tapi gubuk tua. Nah, tak lama kemudian setelah masuk, ya, Abu Bakar pun segera pergi lagi. Nah, hal ini dilihat oleh Sayyidina Umar berulang-ulang sehingga menimbulkan rasa penasaran di hati Sayyidina Umar. Apa sih yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya. Lalu suatu hari, ya, ketika Abu Bakar itu seperti biasa habis sholat subuh ke sudut kota Madinah, masuk ke sebuah gubuk kecil, lalu keluar. Nah, setelah melihat Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar pun langsung menghampiri gubuk itu. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk gubuk itu, beliau kaget. Beliau mendapati seorang nenek tua yang sudah renta, ya, tinggal seorang diri di gubuk itu. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada nenek tadi, "Nenek, aku melihat Abu Bakar setiap pagi masuk ke gubuk nenek. Apa yang beliau lakukan, wahai nenek?" Lalu kata nenek tersebut, "Tahu nggak? Beliau itu adalah khalifah. Meskipun khalifah, beliau tidak pernah merasa gengsi, sungkan untuk membantu nenek. Tiap pagi beliau menyapu rumah nenek, membersihkan tempat nenek, sampai menyiapkan makanan untuk nenek, ya." Ada yang mengatakan nenek ini bukan hanya tinggal sendiri di gubuk, tapi nenek ini juga mengalami kebutaan, tidak bisa melihat, ya. Jadi Abu Bakar memiliki kebiasaan masuk ke gubuk nenek tadi, membersihkan tempatnya, ya, menyapu dan memberikan makanan untuk nenek, ya. Ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiap hari sebagai seorang khalifah. Nah, di situ Sayyidina Umar pun menangis terharu, ya, karena meskipun dia seorang khalifah, presiden, tapi dia mau membantu, ya, nenek-nenek yang dalam keadaan susah payah, ya. Nah, dari situlah Sayyidina Umar merasa kagum dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini
dikenal dengan khalifah yang memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang. Meskipun beliau sebagai pemimpin, ya, beliau tak segan-segan langsung turun membantu rakyatnya yang kesusahan. Ya, beliau semata-mata melakukan itu semua hanya untuk mencari ridho Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, itu salah satu kisah singkat dari khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah, murid-muridku sekalian, nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, siapa nama asli dari Abu Bakar? Yang kedua, kenapa Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq? Dan yang ketiga, apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang tadi sudah Pak Surya sampaikan? Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini yang dapat Pak Surya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah yang sudah dijelaskan tadi. Sekian dari Pak Surya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.